Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Video ini gua buat hari Jumat malam waktu Belanda. Insya Allah akan tayang hari Sabtu. Hari Sabtu malam waktu waktu Indonesia, Manchester United akan bertanding menghadapi Crystal Palace di Old Trafford di lanjutan Liga Inggris setelah beberapa pertandingan sebelumnya. Ini kan bermain di ajang Carabao Cup dan juga FA Cup. Sekarang kembali ke Premier League. Manchester United berada di 4 besar, butuh kemenangan, butuh poin penuh, butuh 3 angka untuk tetap menjaga peluang berada di zona Liga Champions, di mana ini kan merupakan target utama menurut gua bagi Manchester United, bukan menjadi juara Liga Inggris musim ini, tidak ya. Tapi bagaimana Manchester United bisa meraih tiket Liga Champions yang musim lalu ini kan lepas. Pengaruhnya tentu saja sangat banyak sekali. Tiket Liga Champions salah satunya juga ya ke pemasukan klub dan juga supaya bisa lebih atraktif mungkin ya untuk menarik pemain di musim panas nanti. Yang jelas diharapkan raihannya tentu saja lebih bagus daripada musim lalu. Nah, sebelum pertandingan menghadapi Crystal Palace nanti, seperti biasa ada konferensi pers, Erik ten Hag membahas beberapa hal. Langsung aja, ini gue artikan, gue rangkum dan nanti akan gue kasih opini. Gue ambil rangkumannya, ini ada dari Manchester Evening News. Pertama, langsung Erik ten Hag ditanyakan tentang Mason Greenwood. Situasinya, update-nya kemarin kan jelas kasusnya sudah selesai ya, sudah ditutup. Pihak klub juga sudah memberikan statementnya. Erik ten Hag ditanyakan, dia menjawab tidak ada, saya tidak bisa menambahkan sesuatu. Saya ini merefer ke statementnya klub, artinya dia ya sejalan dengan statement dari klub yang akan melakukan proses internal terkait dengan Mason Greenwood. Apakah Anda telah berbicara dengan Greenwood? Seperti yang saya katakan, di saat ini saya tidak bisa memberikan komentar apapun tentang prosesnya. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu tentang hal tersebut. Saya ikut ke statement klub. Dan saat atau momen ini ya, saat ini saya tidak bisa menambahkan hal lainnya. Itu Erik ten Hag terkait dengan Mason Greenwood. Jadi masih menunggu perkembangan dari proses internal yang dilakukan oleh Manchester United. Tentang Crystal Palace, Erik ten Hag mengatakan, saya selalu ingin fokus ke pertandingan. Tidak peduli apapun itu, saya ingin fokus. Ini adalah pekerjaan kita. Ini kenapa kita ada di sini dan kita harus melakukan banyak hal menghadapi mereka. 2 pekan yang lalu kita memiliki performa yang jelek di sana. Saya tidak happy dengan performa dari kita. Pada saat itu 90% fokus dan energi yang terjadi ya, dan kita kehilangan 2 poin. Besok kita harus, atau nanti hari Sabtu ya, kita harus bermain lebih bagus, kita harus lebih fokus di dalam permainan dan juga harus melakukan jalan atau cara di mana kita bermain ini dengan lebih baik karena kita harus mengalahkan mereka dan itu sudah sangat jelas. Menurut Erik ten Hag ketika menghadapi Crystal Palace, Manchester United di pertemuan pertama ini tidak tampil secara bagus. Crystal Palace ini kan tim yang pernah dihadapi oleh Manchester United di Australia ketika pre-season. Dan kemarin di Selhurst Park 1-1, gue sepakat dengan Erik ten Hag. Artinya Manchester United ini tidak bisa kill the game. Keunggulan 1-0, tapi tentu saja butuh gol kedua dan itu tidak dicapai oleh Manchester United. Dan akhirnya, namanya juga sepak bola ya, gol bisa terjadi dari manapun dan Crystal Palace dengan sangat luar biasa menurut gue golnya tendangan bebas kan. Ya akhirnya memupus harapan Manchester United untuk bisa meraih 3 poin di Selhurst Park. Dan menurut Erik ten Hag penampilannya juga jelek, fokusnya juga hanya 90%. Marcel Sabitzer, apakah akan tersedia untuk pertandingan menghadapi Crystal Palace? Erik ten Hag menjawab jelas, tegas, iya. Seberapa bagus Sabitzer?
Erik ten Hag menjawab sangat bagus. Tentu saja dia telah melakukan satu sesi latihan ya. Tapi Anda bisa melihat kalau dia sangat fit, dia sangat bugar. Dan saya tidak memiliki ekspektasi yang berbeda ketika dia datang dari Bayern München, dari Jerman. Fitnessnya atau kebugarannya selalu bagus. Jadi saya pikir dia siap untuk bermain. Wah, yang dilihat sama Erik ten Hag pertama adalah situasi kondisi fisiknya nih. Dan menurut Erik ten Hag, Marcel Sabitzer ini siap, ini bugar. Sehingga ini bisa menjadi spekulasi mungkin. Apakah diturunkan dari awal atau nanti sebagai pemain pengganti. Yang jelas menurut gua ini 100% dia akan terlibat di pertandingan besok. Maksud gua terlibat adalah either dia di bangku cadangan atau dia langsung di starting 11, dia akan terlibat di pertandingan besok. Atau nanti ya ketika menghadapi Crystal Palace. Disinggung tentang pensiunnya Raphael Varane dari tim nasional Prancis, Erik ten Hag mengatakan untuk Manchester United ini merupakan kabar yang bagus. Wah ya, gue setuju ya sebagai fans Manchester United. Sekarang Raphael Varane bisa 100% fokus di sepak bola ini hanya ke Manchester United. Ditambahkan Rafa, dia telah menggapai segalanya di sepak bola. Tapi juga di negaranya. Ini sangat luar biasa apa yang telah diraih. Respect yang sangat besar dan saya sangat happy dia akan memberikan semua energinya dan juga pengalamannya ke tim. Lalu tentang Marcus Rashford yang memenangkan double gelar pemain terbaik bulan ini versi Manchester United dan juga versi English Premier League. Erik ten Hag mengatakan ya tentu saja sangat bagus ya untuk memenangkan awards individu, penghargaan individu, tapi ini bukan hanya tentang hal tersebut. Ini tentang bagaimana bisa menang sebagai sebuah tim. Kita harus bekerja untuk hal tersebut dan ketika tim ini bisa menang, individu-individu akan mendapatkan hadiahnya. Dan ini yang selalu terjadi di sepak bola dan bukan sebaliknya. Erik ten Hag ditanyakan tentang penghargaan ya, award yang diterima oleh Marcus Rashford di bulan Januari. Dia memuji iya, tapi dia juga memajukan faktor tim. Jadi tim yang didahulukan oleh Erik ten Hag, dari jawabannya kan ya. Jadi kalau tim itu menang, punya performa yang bagus, maka individu-individu yang ada di dalam tim akan mendapatkan hadiahnya, bukan sebaliknya. Jadi bagi Erik ten Hag jelas yang nomor satu itu adalah tim dulu, baru hal lainnya. Wah, ini gue suka ini. Ditanyakan apakah Sabitzer akan menjadi starter. Wow, saya pikir dia pemain yang sangat pintar. Dan saya pikir kita telah memberikan dia ini semacam kayak guidance ataupun juga petunjuk, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tahu pekerjaannya. Wow, ini clue lagi apakah dia akan tampil dari awal. Tentang Crystal Palace lagi, Erik ten Hag mengatakan akan sangat sulit untuk mengatakan sebelumnya, tapi kita tahu banyak tentang mereka. Mereka tahu banyak tentang kita. Kita sangat tidak happy dengan penampilan kita menghadapi Crystal Palace di London ya. Jadi saya meminta penampilan yang lebih bagus dari yang dilakukan atau ditunjukkan ketika menghadapi Crystal Palace di London. Jadi kita memiliki peluang yang bagus untuk menang. Ya sepakat sih, ini pertemuan yang ketiga kalau tidak salah kan ya, pre-season sekali lalu di Selhurst Park. Menurut gua bukan hanya Manchester United yang tahu Crystal Palace pun juga tahu Manchester United. Tapi dari dua pertandingan itu paling tidak gua melihat memang secara teknis Manchester United ini lebih unggul. Ketika di Selhurst Park pun juga terlihat demikian. Lebih mendominasi, lebih solid sebenarnya, hanya saja kurang tajam dan ini harus diperbaiki nanti di Old Trafford. Apakah Anda berbicara ke Raphael Varane? Dia memberi saya informasi kalau dia akan melakukan hal ini. Jadi saya tidak berdiskusi. Rafa adalah pemain yang sangat berpengalaman dan berada di usia di mana dia bisa melakukan keputusannya sendiri. Saya hanya mengatakan
respect saya terhadap karirnya sampai dengan saat ini, tapi akan ada banyak yang akan datang. Wow. Ya, kurang lebih itu tadi rangkumannya dari Manchester Evening News. Intinya soal Mason Greenwood tadi dikatakan oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag tidak memberikan komentar ya. Jadi dia ikut dengan statement dari klub saat ini, di mana klub sedang melakukan proses internal. Lalu soal Sabitzer, Marcel Sabitzer nih tanda tanya apakah Sabitzer akan, gue 100% yakin dia akan ada di squad besok. Artinya apakah di bangku cadangan ataupun di starting 11, dia akan ada di situ. Bahkan menurut gue peluangnya sangat besar dia akan mendapatkan menit bermain. Nah, pertanyaannya sekarang apakah dia akan bermain dari bangku cadangan atau dia bermain dari awal. Lalu tentang Marcus Rashford ya, Erik ten Hag happy, tapi dia lebih menonjolkan faktor tim di sana. Dan tentang Rafael Varane, Erik ten Hag menaruh respect yang besar bagi Rafael Varane. Gue sebagai fans juga ada sisi positifnya, di mana sekarang Rafael Varane bisa konsentrasi penuh ke Manchester United, di mana sebelumnya dia harus berbagi. Bahkan sebelum Piala Dunia Qatar kan sempat cedera tuh. Sekarang dia bisa punya waktu untuk recovery fisiknya ya, tidak harus terlibat bersama skuad Le Bleu. Dan menurut gue sama seperti dikatakan oleh Erik ten Hag, ini juga kabar bagus bagi Manchester United. Oke, kurang lebih demikian. Seperti biasa, kalau ada saran, komen terkait dengan tadi berita-beritanya, drop di kolom komen. Mudah-mudahan insya Allah sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.